anaknya udah oke, tapi orang tuanya nggak mau. Kalau bisa dia datang, bener nggak sih dekor sebagus itu? Semakin besar gedung, otomatis budget akan semakin besar. Itu untuk pelaminan apa foto booth gitu? Kebanyakan wedding internasional tuh full artificial. Dia bahkan daun pun nggak ada. Budget dekornya lebih rendah daripada harga venue-nya. Kayak bekas dari event-event kapan dipakai lagi gitu ya? Penuh dengan bunga-bunga. Aku maunya full ya kak, gitu gini-gini. Tapi budgetnya nggak full ya say. Wedding Podcast. Hai lovebirds, wow ketemu lagi ya. Ngerasanya kayak udah lama banget gitu ya. Dan tentunya masih di Wedding Podcast, sesi Odading obrolan dunia wedding. Dan kali ini nih lovebirds, mungkin dari kemarin lovebirds sempat bertanya, kayaknya WO udah, catering udah, muak juga udah, dekor kapan ya? Nah sekarang nih kita bakal ngobrol, kita bakal sharing, dan juga kita bakal kupas tuntas mengenai dekorasi. Dan saat ini sudah hadir ada Teh Marsha dari Puzzle Decoration. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat dan baik pastinya ya. Jadwal pasti udah padat banget ya Sabtu Minggu ini mungkin. Alhamdulillah di minggu depan udah mulai Padat ya. Jadi Lovebird tadi sempet ya ngobrol sebelum syuting kalau dekorasi itu dari awal perencanaannya harus udah matang banget. Karena kalau nggak matang tuh amburadul, bener nggak sih Teh? Betul. Untuk itu nih Lovebirds, kita bakal ngobrol banyak nih dengan Teh Marsha ya dari Puzzle Decoration mengenai hal-hal apa aja sih yang semisal ya harus diketahui oleh Lovebirds, lalu juga apa aja nih yang ngebuat kalau dekorasi tuh bagus, keren, cantik, mewah seperti apa. Kita akan ngobrol langsung ya sama Teh Marsha. Oke, Teh, untuk di awal ini nih, mungkin boleh nggak sih diceritain dulu mengenai apa sih yang memang harus dipersiapkan dulu untuk Lovebirds kayak menentukan desain, menentukan konsep dan lain-lain. Silakan Teh Marsha. Betul, oke. Untuk dekorasi sendiri itu pertama yang harus ditentukan itu adalah tempat dulu ya. Oh, venue tetap. Iya. Ya. Oke, Teh. Venue gitu karena venue itu mempengaruhi harga dekorasi. Oke, baik. Luasnya aja udah beda-beda ya. Betul. Di mana dekornya, di indoor atau outdoor. Kalau di indoor, yang tamunya berapa kapasitasnya? Gitu. Semakin besar kapasitas tamu, otomatis untuk luasnya juga semakin luas, dekor akan semakin besar. Seperti itu. Pertama itu. Oke. Yang kedua, semakin besar gedung, otomatis budget akan semakin besar, berpengaruh di situ gitu. Jadi dari lebar pelaminan, terus dari mulai dekor dari depan menuju pelaminan itu luasnya berapa, itu kan udah jadi satu kesatuan ya, itu akan semakin melebar pasti ininya semakin banyak budget ya seperti itu. Gitu. Terus itu dulu kalau udah tahu dua itu, baru kita ngomongin desain. Nah, ini desain nih. Kalau desain kira-kira Teh Marsha seperti apa? Apakah memang misalkan ada klien yang Teh aku pengen pokoknya yang kayak gini. Teteh punya nggak konsep yang misalkan bisa kita lihat dulu atau gimana Teh biasanya? Iya. Biasanya kalau desain rata-rata orang udah punya referensi sendiri ya. Oke. Nah referensinya ini beberapa klien ada yang memang ngasih referensi dekor yang harganya di atas 200 juta gitu. Oke. Tapi untuk budget sendiri yang dia punya tuh di bawah 50. Jadi ngasih lihat ke Teteh gambar ataupun dekornya 200 juta, tapi pas ditanya budgetnya 30, 20 kayak gitu. Cuman ekspektasinya dia pengen seperti itu. Oke, gitu. Teteh kalau ketemu klien yang kayak gini nih Teh, kayak klien yang seperti itu, ini apa sih Teh yang Teteh mungkin kasih tahu lah, edukasi atau mungkin penyampainya seperti apa Teh? Pertama, aku kasih tahu dulu, ini dekorasi yang Mbak atau Mas kasih adalah dekorasinya si A. Oke. Yang range harganya 200 sampai 500 juta. Itu dulu pertama. Dia harus tahu dulu kalau referensi yang dia kasih itu
harganya segitu. Dia harus melek dulu dengan harga itu. Dia harus tahu dulu. Dengan budget yang dia punya harus menyesuaikan lagi ya kalau mau seperti itu. Mungkin secara garis besar bisa mirip, cuman nggak, untuk detailnya nggak akan bisa sebanyak itu, seperti itu. Kayak gitu. Dan itu memang kalau yang propertinya di aku nggak ada nih gitu, itu harus custom. Jadi harus buat lagi ulang dan kita harus ngitung lagi budgetnya. Gitu. Jadi jangan dikira dengan dia punya budget 50 dia bisa custom dengan yang dia mau itu nggak bisa, karena itu kita harus ngulang dari awal ya, maksudnya kita harus bikin baru itu kan produksi, artinya kan produksi itu kita ada biaya-biaya yang memang dihitung harus ya produksi gitu. Teh, boleh nggak sih Teh dikasih tahu nih sama Lovebirds hal-hal yang kayak perbedaan yang paling mencolok Teh? Pasti udah tahu dong, oh ini dekoran ratusan juta, oh ini dekoran puluhan juta, oh ini dekoran cuman belasan juta. Teteh bisa kasih pandangan itu nggak ke Lovebirds bahwa ya udah penilaiannya memang seperti itu. Perbedaannya dari mana Teh? Pertama perbedaannya dari bunga-bunga ya. Semakin banyak bunga, semakin full bunga itu otomatis dekornya pasti udah di atas ratusan ya. Biasanya kan yang full flower, yang bunganya tuh apa ya besar-besar kayak gitu, terus full, dia tuh nggak ada celah sama sekali nih gitu, jadi padet-padet gitu. Terus untuk menuju ke aisle-nya itu jalanan menuju ke pelaminan, kanan kirinya itu standing floor itu penuh dengan bunga-bunga. Karena ekspektasinya mau seperti itu, penuh dengan bunga-bunga. Aku maunya full ya kak gitu, gini-gini, tapi budgetnya nggak full ya say. Oke. Ya kayak gitu. Dan aku bilang kalau mau kayak gitu ada additional kak untuk tambahan di aisle-nya sekian. Aku memang udah ada standar ya kalau dekor di aku tuh, misalnya standar gedung A itu 50 juta. Nah, tapi itu belum termasuk untuk aisle yang full. Kalau untuk aisle yang full itu kita harus nambah lagi budgetnya gitu. Per titik atau per meter seperti itu. Nah, itu yang harus diedukasi dari awal sih. Kalau Lovebirds gitu ya datang ke sebuah pesta pernikahan, salah satu paling gampang berarti ya Teh menurut dari Teh Marsha melihat dari nominal dari si budget dekorasi adalah dari bunganya ya. Betul, dari bunga-bunga. Terlihat dari bunga aja, kalau bunga cukup padat dan banyak, ini sih kayaknya nggak mungkin belasan juta. Betul, nggak mungkin. Karena dari bunga, apalagi dia mix fresh flower dan artificial. Fresh flower itu juga dari daun-daunnya tuh juga yang beraneka ragam ya, bukan hanya dari satu jenis daun, tapi dari berbagai jenis daun, terus berbagai jenis bunga juga. Itu udah pasti dekor yang memang harganya di atas 100-an sih, gitu. Ini ternyata memang kompleks banget ya. Betul. Jadi memang bukan sekedar bunga aja gitu ya, tapi tadi yang kayak Teteh bilang kayak artificialnya, lalu juga daun-daun yang beraneka ragam, ternyata juga dilihat seperti itu ya. Nah, Teh Marsha, menurut Teteh nih, apa sih yang bisa ngebuat dekorasi itu dibilang wah keren banget? Apakah hanya bunga aja? Apakah ada faktor lain seperti kayak lighting, lalu juga mungkin dari konsepsi dekorasi ini, atau gimana Teh? Silakan. Pertama, dekorasi yang keren itu yang berkonsep ya, gitu. Kalau di internasional, benar-benar dia internasional gitu. Jadi misal kalau internasional tuh biasanya ton warna bunga itu satu, ya merah aja, putih aja, biasa begitu kebanyakan gitu. Terus propertinya, nah ini nih Teh, itu paling penting, propertinya tuh rapi, bersih. Kalaupun emang dia dari styrofoamnya baru gitu. Bukan yang punten, ini mah kayak bekas dari event kapan dipakai lagi gitu ya. Betul, itu benar-benar baru, custom baru, terus lantainya pakai melamin, bukan polosan gitu. Bukan polosan, terus di pinggir-pinggirnya juga penuh bunga. Seperti itu. Jadi berkonsep sih. Dan banyak ya, misalkan tema dekor tuh banyak gitu. Jadi ada yang unik-unik ya gitu, macam-macam sih gitu. Tapi kalau emang yang udah full terus kristal, chandelier itu udah pasti mahal sih. Sebenarnya sih memang kalau kita lihat secara kasat mata, nggak pakai kacamata pun udah wah gila nih pasti dekorannya. Betul. Wah luar biasa ya. Oke, itu ya Lovebirds udah sedikit mulai terbuka ya, bahwa sudah bisa mulai membedakan nih mana memang yang dekoran ya ratusan juta, puluhan sampai belasan, atau mungkin cuma jutaan rupiah doang ya. Betul. Oke, Teh Marsha, dari sekian banyak sekali klien, boleh nggak sih Teh sedikit disampaikan caranya Teteh ya untuk
untuk menyampaikan realita gitu ya. Teh Marsha, aku punya desain seperti ini, kira-kira berapa ya? Ini biar nggak kesinggung dan cara penyampaian yang mungkin biasa Teteh sampaikan kepada lovebirds seperti apa Teh? Silahkan. Oke, mungkin pertama itu kalau di puzzle decoration, kita selalu di awal untuk menentukan dekorasi itu kita brainstorming dulu. Oh ternyata ada juga ya? Ada. Kirain di WO doang ada brainstorming. Brainstorming mood board decoration itu terdiri dari tema, Oke. warna, terus desainnya mau seperti apa, Ada. budgetnya juga, itu kita obrolin di situ. Aku sih lebih seneng banget kalau memang kliennya jujur ya, dengan budget sekian, Oke. kira-kira aku bisa dapat dekoran seperti apa ya kak? Nah itu akan sangat ini ya membantu, dan juga kan sebelum dia ngomongin budget, pasti kita udah ngasih price list dan dia udah tahu price list kita nih gitu. Dengan dia memutuskan untuk pakai puzzle, berarti ada budget yang masuk nih ke kita kan gitu. Nah dari situ kita punya berbagai portofolio kita dengan apa tema yang dia mau. Walaupun dia nunjukin harga yang tadi tuh, yang dekor-dekor yang ratusan juta itu, aku bisa bikin mirip seperti itu dengan budget yang dia mau, cuman memang nggak plek-ketiplek ya gitu. Kita ambil garis besarnya aja, detail sisi-sisi beberapa details yang miripnya, kita masukin ke dekor puzzle yang udah ada, kita mix and match gitu sih. Kalau dari kita, nah itu pertama brainstorming, Oke. brainstorming mood dulu. board. Nah, terus yang kedua itu setelah kita udah sepakat, pilih-pilih desain properti, kita langsung buatin desain untuk 2D atau 3D-nya gitu. Oh ada juga Ada. di puzzle Teh. Ada, betul. Kita selalu pakai itu kalau dekor. Jadi biar klien itu yakin ya gitu sama antara desain dan realitanya nanti itu ada bayangan gitu loh. Masih zaman gak sih Teh punten yang masih digambar-gambar sketsa gitu, pakai pensil, pakai pulpen Oke, gitu? mungkin setiap dekor berbeda Oke. untuk untuk caranya ya, untuk servisnya gitu. Tapi kalau misalnya emang dekor tersebut bisa ngegambar dengan bagus, dengan rapi, mungkin itu aja cukup ya gitu. Cuman kalau untuk aku sendiri, untuk puzzle sendiri di sini lebih kepada realita venue, itu kita gambar sesuai ukuran. Terus kita masukin di situ desain-desain yang nanti akan didekor gitu, akan dipilih gitu. Jadi kita bekerja sesuai dengan sketsa yang udah kita buat. Seperti itu. 85% seperti itu. Wow. Gitu. Jadi kalau untuk kayak ada yang berubah geser ke kanan atau geser ke kiri, itu mah di lapangan nanti kita komunikasi aja kalau itu ya. Cuman kalau untuk modelnya, terus itemsnya ada berapa, ya itu semua udah tertera di desain itu. Jadi klien itu ada bayangan nanti dekorasinya seperti apa ya di hari H gitu. Kadang ada orang yang kalau nggak ada desain nih gitu, orang milih properti A, bisa aja pas hari H-nya nggak dipasang itu propertinya. Jadi betul. berbeda seperti itu ya. Jadi kita nggak seperti itu gitu. Jadi kita berdasarkan dengan desain yang setelah disepakati oleh pengantin dan keluarga. Seperti itu. Oke. Mood boardnya udah, 2D, 3D-nya udah, ada lagi nggak Teh? Kita kasih dulu yang udah kita buat. Tadi ya, desainnya ya. Desainnya. Nanti mereka kalau ada yang nggak sesuai boleh revisi. Oh bisa Teh? Bisa 2 kali. Oke. Tapi tentunya minimal H-min berapa Teh untuk yang revisi-revisi kayak Sebelum TM. Sebelum technical meeting itu harus sudah selesai. Jadi setelah technical meeting udah tidak ada lagi perubahan desain. Kita tinggal meeting, tinggal menyampaikan. Betul, seperti itu maksimalnya. Oke, udah mulai kegambar ternyata kayak gitu ya lovebirds. Dekorasi, jadi tidak segampang kamu melihat dekorasi ternyata ya. Kalau menurut Teteh ini Maya, kenapa sih Teh kok kayaknya kalau sekarang banyak banget klien yang terkadang tuh memang terlalu memaksakan ekspektasi dia gitu loh Teh. Apa sih Teh yang menurut Teteh kok seperti ini ya gitu ya? Iya, namanya keinginan itu kan orang beragam ya. Mungkin dia pengen weddingnya tuh seindah itu gitu. Tapi budgetnya nggak seindah itu. Gitu. Tapi gini loh, maksudnya jangan salah. Maksudnya dengan budget yang minim pun kita sesuaikan kok dengan ruangan gitu, dengan tema yang dia mau. At least tuh warna yang dia mau tuh bisa gitu loh kita wujudkan gitu, warna terus temanya ada gitu, tapi yang nggak benar-benar seperti itu gitu, plek-ketiplek gitu. Yang pasti dengan budget yang dia punya, terus sesuai ini sama kita, udah sepakat, ya itu tadi kita buatin desainnya segala macam sampai akhirnya dia ngerasa itu cocok gitu, ngerasa sepakat dengan desain yang udah kita buat. Kayak gitu sih. Before service-nya gitu, kita harus maksimal dulu di situnya, persiapannya maksimal, akhirnya dia yakin sama oh yaudah desain aku kayak gini, ya udah gitu. Jadi dia udah ada gambaran, intinya itu sih gitu loh. Ekspektasi tidak seindah dengan budget ya. Budget nggak indah juga Ya seperti itu. Kadang-kadang yang emang
sulit dimengerti ya gitu kadang-kadang. Tapi selama ini setelah tentunya Teteh menyampaikan secara baik, secara soft spoken-nya Teteh, akhirnya klien pun mengerti ya. Ya tetap kita menghargai ekspektasi si klien seperti itu. Dan ya kita akan ambil garis besar lah dari misalkan desain yang memang diinginkan. Betul. Seperti itu ya. Jadi nggak plok-plok. Wah maaf nggak bisa. Jangan ditolak dulu rezeki. Rezeki itu baik lagi ya. Ya. Jangan ditolak dulu rezeki ya. Teh, boleh nggak sih Teh? Mungkin ini dibagikan kepada klien. Kan klien taunya ya udah satu paket dekorasi. Tapi kan si klien itu nggak tahu part-part mana tuh sebenarnya yang mahal sih Teh. Entahkah bunga, misalkan apa lagi? Propertinya, materialnya, apa mungkin ke si manpowernya Teh. Boleh nggak Teh kalau misalkan diurutin Teh dari dekorasi itu sebenarnya urutan yang paling mahalnya tuh dari mana sampai yang ke termurah mungkin Teh? Yang paling mahal itu bayar orangnya sih, SDM-nya. Oh ternyata kan. Karena itu banyak ya. Kalau di kita tuh semakin besar gedung perangkai aja bisa 5-6 orang gitu. Perangkai bunga. Satu dekorasi itu 5-6 orang Teh? Untuk perangkai bunga kalau di kami ya. Perangkai bunga? Perangkai bunga aja. Emang ada lagi selain perangkai bunga? Ada. Yang masangnya belum. Yang angkutnya, kuli angkutnya belum. Nah, ketahuan kan guys sekarang kenapa bisa mahal. Lanjut. Itu yang bikin mahal. Jadi kadang-kadang orang punya budget 10 juta aja tapi bisa deh dekor kayak gini. Bukan masalah seperti itu. SDM-nya aja udah banyak ya. Kalau bunga kita bisa mix ya, artificial dan fresh. Semakin banyak fresh pasti semakin mahal juga itu dekor. Tapi bukan berarti artificial jelek ya, enggak. Justru sekarang lagi in artificial itu gitu. Warna-warna mencolok justru datangnya dari artificial. Bunga-bunga artificial gitu. Yang ketiga itu dari properti ya. Kalau buat baru itu udah pasti biaya besar. Yang kayak tadi Teteh bilang ya, kalau misalkan ada requestan khusus yang styrofoam itu kan harus bikin baru. Betul. Oh iya. Kalau yang memang kita nggak ada nih, kita ajuin, kita bilang ke kliennya, kita belum punya ini. Kalau misalnya kakak mau ini, berarti kita harus budgeting, kita harus custom seperti itu. Jadi kita ajuin dulu biayanya sekian. Kalau oke, lanjut. Yang paling besar saya SDM ternyata ya. sama transportnya juga. Oh, iya. Tapi ternyata memang untuk mengerjakan suatu proyek memang nggak cukup orang yang sedikit, tetap cukup banyak ya. Semakin besar venue, semakin banyak orang. Nah itu aja ya. Alokasikan 500.000 per orang, kalau 10 orang aja udah 5 juta. Betul. Ya, dan itu lebih ya. Bahkan ada yang lebih dari 500.000 bayarannya. Nah tuh, oke guys, ya luar biasa. Yang udah expertnya gitu. Tapi hal seperti ini nih, seperti yang tadi aku tanyakan sama Teteh, ternyata SDM, lalu juga bunga-bunga, lalu juga properti, pantas juga nggak kiranya disampaikan kepada klien langsung? Atau klien sebenarnya memang terima jadi gitu, misalkan kayak gitu Teh? Sebenarnya selama ini, apa sebenarnya memang nggak ada pertanyaan seperti ini? Jarang ya sebenarnya. Cuman aku sih lebih ke ini, beberapa kali pernah aku kasih tahu juga kalau yang memang dia nggak ngerti ya gitu. Kalau yang udah ngerti nggak akan tanya. Oh gitu ya. Pasti udah tahu semakin besar gedung semakin besar dekor. Karena kan dari awal kita udah kasih price list ya, seperti itu sih. Gitu. Memang untuk di gedung-gedung tertentu bukan ketentuan ya, kayak pakemnya lah gitu. Harus berapa orang? Karena kan naiknya susah, medan venue-nya tuh berat. Jadi harus tambah orang. Bukan plek-keteplek dalam artian dekorasi segini nih segala macam, padahal di belakang itu tuh banyak sekali komponennya Teh, seperti itu ya. Nah Teh, sekarang balik lagi mengenai ekspektasi Teh. Terkadang banyak sekali klien yang ya terjebak dengan ekspektasi sendiri, melihat dekorasi di Instagram lah, di TikTok, atau mungkin di Pinterest. Atau di Pinterest benar Pinterest ya. Paling banyak. Betul. Menurut Teteh sebagai lovebird calon pengantin harus seperti apa sih Teh? Ya memilih yang memang benar-benar yang baik menurut Teteh agar tidak terjebak dengan ekspektasinya sendiri gitu. Oke. Kalau memilih yang baik itu pertama harus tahu dulu portofolio ya. Portofolio dari dekor itu sendiri. Yang kedua, dia harus lihat event dekor itu di pernikahan orang. Kalau bisa dia datang, bener nggak sih dekornya sebagus itu? Penting ya, karena ada yang bagus di foto, aslinya nggak. Tingkat kerapihannya seperti apa? Seperti itu ya. Walaupun aku juga nggak bilang aku perfect ya, enggak gitu. Pasti adalah kekurangannya seperti itu. Tapi secara garis besar, oh ini rapi ternyata, oh ini bersih propertinya, nggak ada yang kotor, kayak gitu. Karena kan sekarang dekorasi itu kita berbicara keindahan ya. Kalau misalnya semuanya udah bagus, bunga-bunganya bagus, tapi kayak propertinya ada yang kotor, itu jadinya nggak indah. Kayak gitu ya. Minimal itunya dulu deh gitu. Jadi kita udah bener-bener, karena kalau memilih dekorasi itu selera.
ya selera. Jadi masing-masing punya selera, masing-masing punya keinginan mau pakai dekor siapa. Cuman kalau udah yakin sama dekor A, lihatlah dekorasi itu di realitanya gitu. Jadi kalau bisa visit dulu ke event dekor tersebut, kita lihat secara garis besarnya pengerjaannya seperti apa. Jadi maksudnya datang ke si vendor dekor itu yang mungkin diambil atau gimana Teh? Kadang-kadang kalau namanya foto kan berarti sebenarnya eventnya udah terjadi kan? Betul. Apa datang ke si, misalkan dicek dulu nih vendor dekornya apa nih? Mungkin Benar. kalau pas lagi kosong, waktu lagi sempat ya berarti datang seperti itu biar tahu gitu. Betul. Real apa enggak nih kayak gitu. Betul, datang ke kantornya kalau emang ada kantornya ya. Ketemuan di luar oke, tapi yang paling penting datang ke eventnya gitu. Event orang gitu. Dia datang, dia visit gitu. Ini yang ngerjain misalnya puzzle, lihat dekor puzzle seperti apa. Seperti itu sih. Jadi di situ dia bisa ekspektasi dia sebesar apalah gitu. Maksudnya sudah melihat dekorasi itu sesuai nggak dengan apa yang dia mau. Kayak gitu. Ya. Berarti sudah bisa dipastikan lovebirds ya. Jadi ya jangan paketeplak untuk langsung wah pengen kayak gini nih gitu ya. Pengen yang ada di di Pinterest atau di TikTok atau di Instagram. Memang better adalah coba aja datang dulu, misal sempetin datang seperti itu, lihat bener nggak nih di fotonya bagus, pas hasil di harinya bagus apa enggak. Betul. Lalu juga tadi Teh Marsha menyampaikan kalau memang misalkan kantornya ada, datang aja ke kantornya dilihat juga. Ada nggak gudangnya? Takutnya dia memang nggak punya gudang. Kadang ada ya yang betul. Ada kejadian Nah, coba dia nggak punya gudang, akhirnya pas waktu acara nggak ada dekornya. bener. Iya, ketipu. Oh, Banyak mas, gitu. walah. Tuh ya udah dikasih tahu lagi. Berarti kalau dekorasi vendor dekorasi itu bukan cuma kantor doang tapi ada gudangnya enggak? Betul, itu. Nah, Barangnya punya sendiri nggak? Nah, It's okay kalau misalnya memang si dekor tersebut sewa ke yang lain atau gimana, pasti ada lah itu. Aku juga beberapa item properti ada kok yang sewa ke orang gitu kan. Tapi basicnya ada gudang gitu loh, ada punya barang gitu. itu dia ya poin-poin penting lovebirds ya yang memang harus lovebirds mulai catat dan juga obrolin ke pasangan dan juga ke orang tua. Nah, Teteh tadi sempat menyampaikan ternyata perubahan dekorasi, perubahan mood board itu memungkinkan untuk dirubah tapi memang sebelum meeting seperti Betul, itu ya. sebelum technical meeting. Sebelum technical meeting. Nah, Teh, maka dari itu ini kapan sih Teh waktu yang ideal nih bagi para calon lovers untuk memulai diskusi yang memang serius mengenai dekorasi plus dengan budgetingnya juga Teh? Untuk persiapan matang sih di H-6 bulan, Lama, lumayan juga 3 ya Teh? sampai 6 bulan. Oke. Itu ideal. Idealnya Teh ya? Idealnya. Kenapa Teh? Kalau misalnya kita ngasih desain itu bertahap ya, jadi nggak udah dealing langsung kita kasih desain, enggak. Jadi emang ada waktunya, kita kasih tahu dulu nanti desainnya Mbak itu tanggal sekian ya, ready-nya gitu. Jadi kita udah kasih jadwal ke dia ngasih desainnya, biar bisa lebih leluasa juga dari tim kami untuk ngulik lagi nih kira-kira yang dengan tema yang klien mau itu seperti apa. Jadi maksimal kita ngasihnya gitu, si referensinya gitu, ngasih desainnya gitu. Jadi nggak terburu-buru untuk hasil yang memuaskan gitu. Karena kalau semakin dekat, kadang-kadang yaudah deh yang gini aja gitu. Tapi nggak seperti itu juga sih. Cuman untuk ke kitanya lebih leluasa aja gitu, lebih tenang aja gitu ngerjain desain-desain itu. Karena kan kalau kita ngerjain desain nggak bisa buru-buru mas. Nah, kan. Iya, karena kan ini karya seni ya. Nah, Gitu. Dekorasi itu bukan hanya sekedar naro-naro barang aja gitu. iya. Standing flower A, B, C, pelaminan ini nggak bisa. Karena kan dari situ nanti warnanya apa, bentuknya seperti apa, sesuai nggak sama tema yang dimau. Memang untuk pengerjaan dekor pun juga nggak bisa diburu-buru. Ini selesainya jam berapa ya gitu. Ya, pokoknya sebelum acara selesai. Oke, benar-benar ya. Jadi ya sekitar 6 bulan, paling cepatnya 3 bulan lah ya. 3 bulan, 3 bulan lah ya sebelum hari H seperti itu ya. Jadi itu amannya lovebirds ya. Jadi memang kalau misalkan kamu punya konsep-konsep yang mungkin agak-agak beda sama nikahan-nikahan pada umumnya, mungkin bisa direncanakan sekitar 6 bulan itu paling lama, dan juga 3 bulan yang paling cepatnya lah seperti itu, agar tadi pengerjaannya lebih maksimal. Karena sesuatu yang memang diburu-buru ya nggak baik. Sekian perjalanan puzzle decoration, pasti sudah mulai menentukan
temanya seperti apa, dekorannya seperti apa? Gimana Teh? Alhamdulillah puzzle decoration itu udah 10 tahun ya. Oke, lumayan Dari juga. 2015 Oke. gitu. Kita udah berjalan. Awal-awal tuh emang kita dekorasi outdoor kebanyakan. Oh, lebih ke outdoor malah Lebih ke ya? outdoor awal. Oke. Di awal perjalanan gitu, mulai outdoor, venue-venue kecil. Oke. Tapi makin kesini makin venue-nya semakin besar gitu, dan arah dekor juga semakin terlihat ya gitu. Untuk puzzle sendiri itu setiap tahun memang trennya berbeda sih ya. Cuman kalau untuk details puzzle itu lebih ke adat-adat modifikasi. Oh, adatnya juga ya? Adat modern modifikasi juga, terus adat modifikasi sih gitu. Jadi kalau Jawa nggak pure Jawa banget gitu, tapi kita tetap terlihat modern, cuman kita kasih aksen-aksen. Betul ya. Dan juga untuk bunga kita mix. Nih mengenai bunga nih Teh. Ya. Mungkin sebagian lovers nih masih kayak terkungkung dengan pemikiran kalau weddingan dengan fresh flower tuh wah ini bakal megah banget. Atau mungkin sekarang mulai bergeser Teh, silakan Teh. Sebenarnya ada plus minusnya ya Mas Oke. ya. Jadi kalau artificial itu bunga palsu gitu ya. Itu tuh kalau kita pajang semua tapi cara ngerangkainya nggak bagus, itu auranya tuh nggak ada gitu. Emang beda sih fresh flower sama artificial. Kalau full semua artificial memang auranya tuh agak mati ya menurut saya. Menurut saya gitu. Cuman tergantung yang ngerangkainya tadi itu gitu. Kalau yang ngerangkainya bagus ya akan terlihat bagus, terutama yang internasional. Kebanyakan wedding internasional tuh full artificial. Dia bahkan daun pun nggak ada. Oke. Gitu. Jadi semua full flower gitu, artificial. Nah, kalau untuk adat itu memang identik sama daun. Daun-daun, modifikasi daun, terus fresh flower gitu. Kalau untuk kalau dekor-dekor yang udah expert nih gitu ya, orang tuh nggak tahu itu tuh bunga palsu yang dipasang. Dikirain asli, padahal kualitas bunganya yang bagus. Oke. Gitu. Dan cara ngerangkainya yang bagus. Itu sih, balik lagi ke situnya ya. Kalau misalnya dia ngerangkai yang nggak bagus ya jadi terkesan murahan gitu. Betul. Bukan berarti kita pakai artificial flower itu harganya dianggapan klien tuh jadinya dulu bunga palsu ini jadi lebih murah dong kayak gitu. Padahal kualitas bunga artificial beda-beda. Seperti itu. Jadi kalau kualitas artificial yang dipakainya itu bagus, ya nggak ada perubahan harga, malah bisa jadi tuh lebih mahal. Karena bunganya benar-benar terlihat bagus gitu. Warna-warnanya mencolok gitu, warna-warnanya variatif. Kayak warna bunga biru muda, biru tua yang gonjreng gitu, terus terakota gitu. Kayak bunga asli jarang ya gitu. Mungkin ada, cuman nggak banyak gitu. Justru kan sekarang tuh lagi ini tuh yang rangkaian bunga tuh yang penuh-penuh gitu ya. Yang bulat-bulat. Betul. Itu membutuhkan media bunga yang lebih besar. Sedangkan kalau fresh flower itu kita bisa hitung deh ya, paling rose, terus ada aster gitu, ada krisan, dan itu bentuk bunganya kecil-kecil. Kalau kita mau dapetin volume yang besar, kita harus banyak banget sih pakai bunga fresh flowernya. Beda sama artificial, satu tangkai bunga misalnya kita pakai hortensia gitu, itu udah besar bentuknya gitu. Seperti itu. Jadi ya bedanya itu sih di situ gitu. Jadi bukan berarti artificial tuh lebih murah ya gitu. Ternyata ya. Nah, ini juga baru ya, ilmu baru banget. Berarti bukan berarti yang namanya ya artificial bunga palsu sebenarnya ya. Cuman ternyata gimana kualitas dan tadi gimana orang yang ngerangkainya. Aku tuh pernah ya datang ke sebuah pernikahan, gedungnya sih gede banget ya. Dari luar aja parkirnya ini gedung gede banget. Tapi pas masuk kok sepi ya. Nih Teh Marsha sebagai seorang decoration, ini kira-kira apa yang terjadi nih? Kesalahan apa yang terjadi? Udah salah dari awal ya, venue-nya sih. Oke. Dan budget dekornya pertama, pasti itu. Karena udah jelas pasti budget dekornya lebih rendah daripada harga venue-nya itu. Gimana budget apanya? Budget dekor lebih rendah daripada harga venue. Harusnya? Harusnya seimbang dong gitu. Kalau misalnya memang venue-nya besar, udah pasti harga dekornya menyesuaikan. Udah ada standarnya kan. Gedung A itu dari puzzle pakemnya harga sekian. Klien harus tahu dulu dari awal seperti itu. Jadi kalau memang ternyata kejadiannya seperti itu, berarti klien tersebut memaksakan untuk tetap melangsungkan acara di gedung itu dengan dekor yang seadanya. Itu ya akan terjadinya seperti itu, dia harus menerima. Dan itu akhirnya jadi
nggak bagus ya, nggak memuaskan Oke, seperti itu. Lalu menurut Teh Marsha, saran terbaiknya harusnya seperti apa nih? Mumpun mungkin ada lovebirds yang kayaknya baru DP nih gitu. Jadi harus disesuaikan juga. Kalaupun memang ternyata budget dekornya itu tidak bisa menyesuaikan gedungnya gitu, mungkin bisa dicari venue yang lebih kecil dari itu, yang memang cocok untuk sesuai dengan budget dekor. Jangan memaksakan juga ya untuk venue besar tapi budget dekor sekian. Jadi akhirnya nanti akan sepi. Jadi coba aja yang mungkin yang satu grade di bawah itu, bukan satu grade ya, satu ukurannya nggak jauh beda dengan itu, agak lebih kecil. Cuman kalau tamunya banyak seperti itu mungkin bisa di sesi untuk tamunya harus ada yang dikorbankan juga ya. Mungkin dengan budget seperti itu ya undangannya yang memang nggak bisa semua juga diundang gitu loh. Betul. Iya, nggak semua yang kita harapkan itu harus terjadi sih sebenarnya gitu. Yang penting kan sesuai proporsional gitu antara dekor dan venue gitu. Semua part di venue itu terdekor, terpasang dengan rapi ya. Jadi ya baiknya adalah yang tadi yang disampaikan. Jadi jangan sampai nih budget dari si dekor lebih kecil dibanding dari si venue-nya kayak gitu ya. Jangan Apalagi venue yang besar ya. Gitu. Ya budgetnya nggak nyimbangin, akhirnya pas masuk pantesan kok mong-mong banget Jadi, gitu ya. Terkesan memaksakan. Betul, gitu. pas masuk dari welcome gate aja Teh, aku tuh ngelihat itu tuh pelaminan apa foto booth gitu. Kecil. Oh gitu ya Mas. Nggak proporsional ukurannya Betul, ya. yang harusnya misalkan 12 meter segala macam, oh kecil banget gitu ya. Tadi Teteh sempat menyampaikan part dekorasi. Nah, mengenai part dekorasi, dimana kan memang kalau untuk vendor dekorasi seperti Teteh Puzzle Decoration pasti kan fokusnya adalah mengenai dekorasi dari si venue sendiri. Betul. Nah, tapi terkadang terlihat juga bahwa di area venue pun yang mendekor ternyata bukan dekorasi juga, ternyata ada vendor semisal kayak catering, ternyata memang fokusnya juga adalah mendekor di area catering sendiri. Nah, ini tuh pembagiannya seperti apa, dan terkadang dalam sebuah acara suka malah jadi nabrak warna gitu loh Teh. Gimana Teh? Itu satu elemen yang memang penting juga ya, dekorasi catering gitu. Pada umumnya itu memang catering-catering udah mempunyai dekorasi sendiri gitu. Tapi memang ada beberapa catering yang order ke kita gitu untuk dekor cateringnya supaya matching gitu. Itu lebih bagus. Ya itu lebih enak gitu. Kalau misalnya di puzzle, aku kan ada usaha puzzle sama Marsha Catering. Oke. Jadi puzzle dekor, Marsha Catering itu otomatis matching ya dekornya. Karena kita juga yang dekorin gitu. Jadi oke banget sih kalau misalnya mau dalam satu kesatuan gitu. Betul. Seperti itu sih. Jadi mungkin ada saran sendiri Teh. Ini mah kiranya ya, semisal kalau memang ternyata ada satu klien yang memang vendornya beda. Kalau tadi emang enak banget ya, dari Puzzle Decoration sama Marsha Catering karena memang satu kesatuan jadi enak. Tapi ini kalau memang semisalnya beda Teh. Kira-kira apakah si klien harus menyampaikan ini di saat meeting atau ya udah terima jadi aja nanti di hari H atau gimana Teh? Harus disampaikan pada saat meeting mengenai warna bunga. Itu kita harus tekankan untuk di cateringnya harus menyamakan dengan color palette dekorasi seperti itu. Tapi memang ada juga yang memang udah dikasih tahu tetap beda seperti itu. Tapi itu bisa kita atasi kalau misalnya pas beberapa jam sebelum mulai kita minta aja untuk cabut beberapa warna bunganya gitu. Iya kayak gitu. Itu bisa kok kayak gitu. Kalau emang dari pengantinnya komplain ya. Tapi kalau misalnya enggak ya udah berjalan begitu saja ya gitu. Cuman memang agak kurang enak dilihat sih. Jadi ambience-nya tuh dia nggak selaras gitu. Betul, jadi nggak selaras ya. Jadi memang baiknya adalah ini buat lovebirds juga pengetahuan, dalam artian berarti saat meeting tuh harus disampaikan ya. Jangan terima-terima aja gitu. Betul. Kalau memang misalkan ya tadi yang Teh Marsha sampaikan, kalau memang semisal ketemunya adalah dekor sama cateringnya beda, mendingan waktu pas meeting ditanya langsung. Warnanya apa khusus untuk di catering ya, karena kan kalau dekor semisal sudah dibahas berarti tinggal di catering tinggal menyamakan. Seperti itu ya. Jangan dekorasi malah nyamain ke catering, terbalik kayaknya. Jomplang banget malah jadi. Jomplang nantinya gitu. Jadi memang catering yang harus menyesuaikan dekor. Misalnya udah all white, ya udah all white, jangan tiba-tiba ada merah gitu. Nah itu kan. Kadang memang suka ada yang begitu, cuman ya harus disesuaikan sih. Komunikasi aja pas di TM-nya itu. Ya jadi komunikasi, sampaikan tentunya keinginan dari kalian ya untuk khususnya dekorasi yang memang ternyata cateringnya pun memang ya harus ada aksen dekorasi juga untuk lebih memaniskan seperti itu ya. Nah, Teh Marsha, dalam industri pernikahan kan memang banyak sekali yang sekarang vendor-vendor, termasuk salah satunya adalah wedding planner. Ini semisal nih, misalkan ada klien yang memang dealingnya
ke wedding planner, Ya. dimana kan namanya wedding planner kan ini sudah all package seperti itu ya. Nah ini apa aja yang memang harus disiapkan oleh Lovebirds yang memang ternyata closingnya itu di wedding planner teh? Beberapa klien memang ada yang udah punya mood board sendiri. Oke. Ya, tapi ada juga yang belum. Misalnya dia ngeblank banget, nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, itu aku tanya dulu pertama dari bajunya, dia mau pakai apa. Oke, dari baju ternyata. Iya, dari situ kuncinya. Dari baju mau pakai apa nanti, mau adat atau internasional atau emang kayak ya udah, nah ini aja apa standar aja gitu. Nah, dari situ udah bisa ketahuan kita mau ngambil tema apa. Seperti itu. Terus nanti bajunya warna apa, kita tunggu dulu juga dari dia dapatnya warna. Kadang-kadang kan ada warna yang dia mau tapi nggak cukup bajunya. Jadi kita tunggu dulu final dia fitting sampai dia dapat warna yang cocok, yang pas buat dia, baru dari situ kita brainstorming dekor sih. Oke. Itu dari situ dulu sih awalnya. Ya, dari pemilihan attire. Attire, Ya, betul attire. ya. Penyesuaian juga ya. Betul. Mungkin dia suka warnanya itu, tapi kalau dilihat dari mungkin warna kulit dan lain-lain, itu pun menentukan ya Teh ya. Betul. Oke. Nah, ini ngomongin warna nih Teh. Ini saran terbaik dari Teteh juga untuk menentukan warna palet nih Teh. Untuk warna palet itu kalau di puzzle sendiri aku nyaranin jangan terlalu banyak warna ya. Semakin banyak warna itu nanti fokusnya nggak ada gitu. Fokusnya bener ya. Jadi kita mau fokusnya di warna apa nih gitu. Misalnya fokus kita warna merah. Jadi warna tuh ada warna yang bold sama yang soft gitu. Jadi yang warna-warna kuat nih sama warna yang lembut gitu. Jadi kita mau ambilnya warna apa? Kliennya maunya warna yang bagaimana gitu. Kalau kita mau ngambil bold, ya udah kita main colornya apa gitu, merah. Ya udah dari merah nanti ada turunannya. Misalnya turunannya nanti merah, terus nanti ke fuchsia, ke Fanta atau ke baby pink gitu. Terus ada aksen ungu tuanya juga. Itu dari warna-warna paling 3-4 warna lah ya gitu. Itu ya. Untuk turunan warna, gradasi warnanya Betul, seperti itu. Kalau yang masalah warna-warna emang kadang-kadang perempuan lebih pandai memilih warna. Kalau untuk laki-laki merah ya merah, hijau ya hijau. Nggak ada tuh yang aneh-aneh burgundi atau apa, hijau botol dan nggak ada ya. Betul. Jadi konsepnya mau bold atau mau soft. Gitu aja paling gampangnya ya. Itu paling gampangnya. Mau bold apa soft udah gitu aja. Itu aja dulu. Dan dari situ kita tentukan main color ya, mau merah, mau biru atau mau hijau. Dari situ kita cari turunannya. Nah. Atau kalau yang mau campur itu ada tropical color. Jadi kalau tropical color itu warna-warna yang ngejreng gitu. Ada warna orange, biru, ungu, Fanta, terus itu dicampur. Nah itu berarti tropical. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Itu kan berarti ada temanya sendiri kan gitu. Jadi balik lagi gitu maunya warna apa. Siap, Masuknya agak ke bold ya kalau tropical gitu ya. Kayak apa ya, kayak warna-warna cerah gitu sih, warna-warna gonjreng gitu sih lebih tepatnya. Oke, ini mengingat tahun ini tuh menyisakan tinggal 2 bulan lagi Teh, 2025. Nah ini penerawangan Teteh nih ke depannya Teh 2026, kira-kira warna apa Teh yang akan keluar tren 2026 warna? Kalau dekorasi? untuk saat ini di puzzle sendiri ya, karena setiap dekor beda-beda ya. Cuman untuk yang akhir-akhir ini sih, di akhir tahun ini kebanyakan all white ya. All white ya. Di aku ordernya kebanyakan all white, terus kayak lagi musim yang cuman satu warna gitu loh, merah-merah semua, biru-biru semua gitu. Kayaknya untuk tahun depan mungkin akan seperti itu sih. Jadi fokusnya lebih ke satu warna kayak all white tadi yang kebanyakan pesan ya, seperti itu ya. Atau yang merah-merah semua seperti itu. Ya. Selama mungkin menghandle klien-klien Teh, mungkin sedikit boleh diberikan gambaran Teh. Kira-kira Teh, siapa aja yang memang seharusnya terlibat dalam diskusi dekorasi agar hasilnya ini sesuai dengan harapan? Selama ini Teteh meeting, apakah keputusan itu memang hanya ada di calon pengantin? Apakah ternyata memang masih banyak peran orang tua untuk memutuskan Teh? Silahkan. Beberapa klien ada yang masih orang tuanya juga mau ikut untuk berpartisipasi gitu ya, mengeluarkan ide-ide segala macam. Itu kita hargai banget dan kita tampung juga ide-ide dari orang tua. Tapi tetap untuk keputusan ada di pengantinnya. Kita harus sinkronkan juga kalau memang orang tuanya ternyata lebih dominan, ya nggak apa-apa, sampai di prosesnya kita libatkan juga. Makanya untuk hasil desain itu harus disepakati kedua orang tua dan kedua pengantin gitu. Harus sama-sama sepakat. Kan beda-beda ya, ada yang orang tuanya nggak tahu sama sekali, yang memang pengantinnya aja. Pernah nggak sih Teh ketemu sama klien yang orang tuanya idealis gitu ya? Maksudnya punten ini mah Teteh waktu pas meeting agak-agak sedikit bentrok gitu, ribut antara si anak sama si orang tua Teh. Pernah sampai nggak jadi, Mas. Seriusan? Iya.
Pernah sampai Cerita gitu. sedikit gimana tuh? Jadi waktu itu kita udah kirim desain, Oke. udah segala macam kita kirim, anaknya udah oke, tapi orang tuanya nggak mau. Dan nggak ketemu titik tengah. Enggak, tiba-tiba aku dibatalin aja karena alasannya kita agak lama ngirimnya, padahal enggak sih, aku udah kirim gitu. Dari dia juga gonta-ganti desain. Nah ini nih, dari dia gonta-ganti desain, akhirnya kita juga menunggu final mood board yang mana yang mau dijadikan pelaminannya gitu, modelnya seperti apa. Akhirnya kita menunggu dari dia, udah dapat semua ya baru kita bikinin gitu. Sempat ada miskom juga sih memang gitu. Orang tuanya ngechat, anaknya juga ngechat gitu, dua-duanya komunikasi. Ya, jadi ada dua arah. dua arah seperti itu. Itu dia ya Lovebirds yang sudah tentunya dibahas oleh Teh Marsha dari Puzzle Decoration dan juga Marsha Catering. Semoga tentunya apa yang disampaikan oleh Teh Marsha ini bisa menjadi ilmu lagi, bisa menjadi persiapan yang baik buat para Lovebirds yang akan menikah. Tapi seperti biasa, sebelum kita akhiri, Teh closing statement dari Puzzle Decoration and Marsha Catering dari Teh pribadi, silakan. Tentukan pilihan dekorasi berdasarkan hasil nyatanya. Jangan cuman lihat di foto aja. Singkat ya. Tepuk tangan dong. Singkat, padat, dan misteri ya. Pokoknya kalau mau kelanjutannya mendingan langsung datengin aja. Tapi kalau boleh tahu kantor di mana Teh? Di Bogor Nirwana Residen. Yaudah itu aja ya. Untuk itu Lovebirds terima kasih banyak ya. Semoga tentunya apa yang disampaikan oleh Teh Marsha bisa menjadi hal positif untuk Lovebirds semua. Terima kasih banyak untuk A-Story, A-Studio dan juga Nomi Catering. Semoga tentunya kita nanti bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Dah. Wedding Podcast.